Habatus Renungan Harian Anak. Hai teman-teman, kita mau habatus lagi. Habatus hidupmu bagi Kristus. Dadah. Hai anak-anak, sudah siap belajar firman Tuhan? Ayo kita belajar firman Tuhan. Habatus hidupmu bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami, Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, boleh kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pasti kamu, saya juga ya, bahkan kita semuanya ini pasti pernah sakit. Nah, sakit itu tidak enak bukan? Mau belajar tidak enak, mengerjakan yang lainnya juga nggak bisa. Karena apa? Karena badan kita semua terasa sakit ya. Nah, kamu dan saya pasti ingin kesembuhan ya. Orang tua sudah menolong kita ya, tapi kita masih tetap proses ya untuk penyembuhan itu. Tapi kita mau cepat-cepat ya, kita tidak bisa seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita pasti akan datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk kesembuhan kita, untuk kekuatan kepada kita ya. Nah, Tuhan menjawab doa kita dan memberi kesembuhan. Wah, senang sekali rasanya ya, karena bisa melakukan kegiatan lagi. Nah, kalau Tuhan sudah menyembuhkan kamu, menyembuhkan saya, apa yang kita lakukan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan, kemurahan Tuhan kepada kita. Kita jangan pernah melupakan Tuhan yang sudah begitu baik pada kita. Nah, seperti pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Yesaya 39 ayat 1 sampai 8, mari kita baca sama-sama ayat 6. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, Merodak Baladan adalah Raja Babel. Dia mengirim utusannya untuk mengunjungi Raja Hizkia di Israel dengan bertujuan bahwa Merodak Baladan senang kalau Raja Hizkia sudah sehat, sembuh dari sakit parahnya. Lalu Raja Hizkia begitu senang sekali dapat perhatian dari Raja Babel tersebut. Hatinya bersukacita, gembira karena Raja Babel adalah negara yang kuat, sehingga membuat Raja Hizkia lupa bahwa negara Babel adalah musuh dari bangsa Israel. Nah, karena mendapat pujian tersebut, Raja Hizkia lupa bahwa dari pujian Merodak Baladan ada maksud jahat untuk bangsa Israel. Ya, sehingga Raja Hizkia saking senangnya dipuji-puji dia lupa. Akhirnya dia memberitahukan dan memperlihatkan seluruh kerajaannya kepada Raja Babel, sehingga Raja Babel mengetahuinya. Nah, anak-anak, perbuatan Raja Hizkia adalah perbuatan yang tidak benar. Sebab itu Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan firman Tuhan kepada Raja Hizkia bahwa keturunan Raja Hizkia akan dibawa sebagai tawanan di negara Babel. Nah, anak-anak, sikap atau perbuatan Raja Hizkia tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong Raja Hizkia dari sakit kerasnya dan campur tangan Tuhan meluputkan Yerusalem. Nah, kegagalan Raja Hizkia adalah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel. Perbuatan Raja Hizkia adalah berdosa. Tetapi ingat ya, bukan Raja Hizkia saja yang berdosa. Kamu, saya, dan orang-orang yang percaya juga berdosa. Ingat Roma 3:23, semua orang berdosa. Nah, anak-anak, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Dia rela menggantikan hukuman dosa itu buat kamu dan saya. Karena kasihnya, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini menjadi serupa dengan manusia. Dia rela dihina, dia rela disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, semua itu untuk menebus dosa kamu dan saya dan orang-orang yang percaya. Pada hari ketiga, dia bangkit naik ke surga, hidup berkemenangan kekal selama-lamanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apakah setiap orang yang percaya masih bisa melakukan dosa?
Setiap orang yang percaya masih bisa melakukan dosa. Tetapi ketika kita dihukum oleh Tuhan, misalnya ketika kamu sakit, orang tua sudah mengurus kamu dengan baik, tapi kamu tidak mau istirahat, malah main HP atau menonton TV, sehingga malah membuat kamu tambah sakit. Nah, kalau kamu mengingat sikap kamu yang tidak baik, kamu akan menyesal atas perbuatan kamu. Dan kamu akan bersyukur kalau masih ada orang tua yang selalu menasihati kamu dan saya. Ya, kamu masih mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kamu, ya, sehingga kamu bisa disadarkan oleh Tuhan untuk kesalahan kamu, ya, untuk kesalahan saya, untuk kesalahan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk terus setia memohon kepada Tuhan agar sikap kamu, sikap saya juga ini melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan, agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.